Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahaya Guna dengan NIM 2018 013 0016. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mekanisme hidrolik, tangki hidrolik, dan pompa. Mekanisme hidrolik adalah prinsip dasar hidrolik yang digunakan sistem string, sistem brake, sistem powertrain. Dan untuk memahami mekanisme ini, kita bisa menggunakan cairan sebagai perantara. Untuk menerapkan kerja mekanisme hidrolik, serta ada suatu hukum yang harus dipahami terlebih dahulu, agar dapat mempelajari mekanisme hidrolik. Gambar ini adalah fluida atau zat cair memiliki sifat mengikuti bentuk padah. Hukum Pascal. Hukum Pascal adalah tekanan yang bekerja pada suatu zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan menekan dengan gaya yang sama pada luas area yang sama. Hukum Pascal. Rumus hukum Pascal ada force, pressure, atau area. Alasan zat cair cocok dalam mekanisme hidrolik terlihat pada gambar nomor 4 dan nomor 5. Pada gambar nomor 4, zat cair tidak bisa dimanfaatkan. Pada gambar kelima, gas jika ada gaya akan termanfaat. Orifice. Ini gambar tangki hidrolik. Di tangki hidrolik ada preheat, C-glass, supply and return lines, drain, dan terakhir drain. Tangki hidrolik adalah tempat penyimpanan cairan, contohnya hidrolik oil tank. Oil tank yaitu tempat untuk menyimpan oli. Akan tetapi, oil tank juga mempunyai beberapa fungsi lain, yaitu harus bisa menyerap panas, memisahkan udara dari oli, harus cukup kuat, punya kapasitas yang cukup, dan bisa memisahkan kotoran-kotoran. Komponen-komponen tangki hidrolik ada flip cap, fill cap, atau menjaga kotoran masuk lewat lubang yang dipakai untuk mengisi dan menambahkan oli ke dalam tangki, serta menjaga atau menutup pressurized tank. Yang kedua ada C-glass, digunakan untuk mengecek level permukaan dari oli. Level oli akan benar bila permukaannya di tengah-tengah C-glass. Yang ketiga ada supply dan return lines. Supply lines atau hose menuju pompa memungkinkan oli mengalir dari tangki ke sistem. Return lines atau saluran kembali memungkinkan oli mengalir dari sistem ke tangki. Yang terakhir ada drain, terletak di bagian bawah tangki. Drain saluran pembuangan digunakan untuk membuang oli lama dari tangki. Saluran drain juga memungkinkan air dan endapan lain dalam oli dibuang. Jenis-jenis tangki hidrolik ada pressure dome tank dan painted tank. Fungsi dari hidrolik fluid atau oil. Yang pertama ada transmitting power, meneruskan tenaga. Yang kedua ada lubricating atau melumasi, ada sealing atau menutupi, ada cleaning, ada cooling. Yang ketiga yaitu hidrolik pompa, mentransfer mechanical energi ke hidrolik energi. Ini adalah suatu alat yang mengambil energi dari suatu sumber, engine, elektrik, motor, dan lain-lain, dan mentransfer energi tersebut menjadi bentuk hidrolik. Pompa mengisap oil dari tangki dan mendorongnya ke dalam sebuah hidrolik system yang disebut sebagai flow. Semua pompa menghasilkan oil flow dengan cara yang sama. Ini positive displacement gear up terdiri dari housing, drift gear, inlet oil, inlet gear, dan outlet oil. Ini fan pump atau terdiri inlet port, rotor fans, atau outlet
for dan for. Ini contoh piston pump. Bisa di suplemen, ada juga variable di suplemen. Non-positive displacement atau centrifugal impeller pump. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.